Kenapa saat ini seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Tiba-tiba dalam 2 bulan terakhir itu kok penyebaran penyakit itu masif ya, ya, menyerang anak usia 1 sampai 5 tahun. kenapa baru sekarang terlihat Iya, seperti itu? iya. Sementara sebelum-sebelumnya kan anak-anak juga mengkonsumsi obat-obat, tidak ada apa-apa juga. Iya, misalnya saat ini di akhir tahun itu musim terlalu cepat, panas, dingin, hujan, panas, dingin, Iya. hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Sebelum Anda menonton acara ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar Anda mendapatkan konten terupdate dari kami. Pemirsa yang budiman, saat ini orang tua dan kita semua lagi khawatir dan panik karena angka ginjal akut yang menyerang anak bayi usia 1 sampai 5 tahun terus menunjukkan tren kenaikan. Sampai saat ini jumlah yang terserang sudah mencapai 323 orang dan angka kematian mencapai 190-an orang dan yang sembuh 90 orang dan sampai saat ini masih sekitar 340 orang sementara dalam perawatan. Untuk membincangkan hal itu telah hadir di studio kami Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Amsar Praja, Sarja Spesialis Anak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saat ini kan orang tua dan kita semua khawatir dalam 2-3 bulan terakhir di mana pergerakan angka anak bayi yang terserang penyakit ginjal akut itu menunjukkan kenaikan. Meskipun dalam 1-2 bulan terakhir ini trennya menurun ketika Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes mengeluarkan edaran dan itu sudah ditindaklanjuti oleh IDAI Sulawesi Tengah. Saya lihat bahwa menyarankan untuk apotek dan tenaga kesehatan tidak melayani obat sirup. Bagaimana kondisi Sulawesi Tengah, Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya menyikapi persoalan tersebut? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih pada Kabar 68 yang telah berkenan mengundang saya ke sini untuk sharing, menyampaikan informasi kepada masyarakat pada umumnya atau para pemirsa terkait dengan kejadian penyakit gangguan ginjal akut progresif yang lagi marak saat ini, yang kira-kira mulai mencuat itu sekitar 2 bulan terakhir ini. Ya. Jadi awalnya memang saya cerita sedikit ini. Pak Dokter. Ya. Jadi awalnya memang ada kejadian gangguan ginjal ini terjadi secara serentak ya di beberapa daerah. Secara masif ya? Secara masif ya, dengan gejala yang mirip ya. Jadi mereka pada umumnya masuk dengan gejala-gejala biasa-biasa saja sebenarnya. Ada yang masuk dengan gejala diare, mual muntah, demam, kemudian ada juga yang masuk dengan keluhan pengurangan air seni ya? Batuk pilek, kemudian disertai dengan gejala berkurangnya urine atau berkurangnya buang air kecil. Iya. Bahkan ada yang memang sama sekali tidak buang air kecil. Gejalanya itu mirip semua. Kemudian mereka kemudian melaporkan
kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Nah, kami dari IDAI memiliki memang UKK, unit kerja yang khusus memang membinani masalah-masalah seperti ini, yaitu unit nefrologi atau ginjal yang khusus memang menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, dilakukanlah kemudian investigasi dari beberapa kasus yang terjadi. Awalnya kan di 18 provinsi itu ya, yang secara serentak. Kemudian saat ini sudah sampai di 28 provinsi. Mereka diambil sampelnya, kemudian diperiksa di laboratorium di pusat, di Laboratorium Nasional Pusat Infeksi di Jakarta, yang mana memang pada awalnya kita menduga ini ada hubungannya dengan kejadian penyakit pasca COVID. Ya. Tapi kemudian setelah pihak IDAI berkonsultasi dengan pihak WHO, ternyata didapatkan data tidak terjadi di negara-negara lain. Termasuk China? Ya, termasuk China. Justru hanya 2 negara ini saja, Gambia dan Indonesia. Nah, di Gambia itu kan sudah sudah ditemukan penyebabnya, yaitu intoksikasi dari suatu pelarut obat, ethylene glycol atau diethylene glycol. Nah, kemudian kita Indonesia juga mencoba menggali, jangan-jangan memang ini ada hubungannya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, tibalah pada suatu kesimpulan bahwa memang ada keterkaitan atau ada hubungan antara ethylene glycol ini dengan kejadian-kejadian yang ada. Karena dari beberapa kasus yang dilakukan atau beberapa sampel yang dilakukan penelitian, ternyata memang di dalam darahnya itu mengandung bahan-bahan toksis tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penyebab ini bukan hanya disebabkan oleh keracunan pelarut itu saja, tetapi bisa saja ada penyebab lain. Ya. Nah, inilah yang kemudian sampai hari ini masih dilakukan investigasi atau penelitian. Mengapa demikian? Oleh karena di antara mereka juga yang mengalami kasus yang sama, gangguan ginjal ini, ada juga di antara mereka yang memang sama sekali tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut. Tetapi dari sebagian besar sampel yang ada itu memang sudah terkontaminasi dengan bahan toksis tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu untuk menindaklanjuti dari hasil investigasi ini, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, melalui Dirjen Pelayanan itu telah mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada masyarakat untuk sementara tidak mengkonsumsi dulu obat-obat sirup sampai saatnya nanti bisa dipastikan bahwa obat-obat tersebut bebas dari bahan-bahan yang berbahaya itu. Seperti itu, Pak. Iya, Pak Dokter. Selama ini kan tiba-tiba dalam 2 bulan terakhir itu kok penyebaran penyakit itu masif ya, menyerang anak usia 1 sampai 5 tahun. Kita lihat misalnya daerah yang terpapar paling besar adalah DKI. Iya. Kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Iya. Kemudian menyusul Aceh, Sumatera, bagian Sumatera dan Bali. Apa betul atau ada indikasi yang mengarah bahwa penyebab utama itu adalah obat-obat yang berbentuk sirup itu tadi? Atau memang dari mereka yang menjadi korban ini atau mereka yang suspek ini ada komorbid atau ada penyakit lain atau ada penyebab lain selain mengkonsumsi obat-obat tersebut? Karena selama ini kan misalnya sirup paracetamol itu adalah obat pamungkas ya, obat sapu jagat bagi anak-anak yang ketika terpapar demam. Iya. Sementara saat itu kan tidak ada problem. Betul. Atau ada produk baru yang masuk, yang itu mungkin tidak terseleksi secara selektif oleh misalnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Gimana itu, Pak Dokter? Ya, saya kira pertanyaan ini menarik sekali karena memang pertanyaan ini juga disampaikan oleh banyak pihak. Kenapa baru sekarang terjadi seperti itu? Sementara sebelum-sebelumnya kan
anak-anak juga mengkonsumsi obat-obat, tidak ada apa-apa juga. Iya. Nah, inilah yang menarik memang, dan kita melihat dalam perkembangan kasus ini setelah dilakukan tindak lanjut dari pihak terkait, baik dari pihak kepolisian maupun dari Badan POM bersama-sama dengan pihak Kemenkes, seperti yang kita ikuti bersama bahwa memang ada produsen obat ya yang memang sudah menjadi tersangka ya. Tersangka ada kesalahan di dalam proses produksi obatnya itu ya. Kalau kita mengikuti informasi tersebut, ternyata dari pihak pemasok bahan pelarut itu yang memang melakukan semacam kesalahan. Jadi mungkin ini juga salah satu faktor ya, kenapa ya mungkin di awal-awalnya memang bahan-bahan ini aman-aman saja. Iya. Tapi kemudian dalam perkembangannya mereka mungkin berspekulasi dengan memberikan bahan-bahan yang memang tidak memenuhi mutu atau kualitas yang baik. Seperti itu. Ya, berarti sampai saat ini kita harus menunggu hasil Iya. investigasi dari beberapa instansi terkait. Kemudian Pak Dokter, perkembangannya untuk Palu dan 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah menyikapi penyakit ginjal akut ini bagaimana? Ya, ini kan memang dari sisi informasi saya kira masyarakat juga sudah terpapar ya, sudah terpapar terutama dari media sosial bahwa memang dari pihak pemerintah sudah memberikan himbauan ya kepada masyarakat untuk berhati-hati di dalam memberikan atau mengkonsumsi obat-obat sirup yang memang belum jelas kandungannya apakah aman atau tidak. Nah, kami sendiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua, kami memiliki perangkat sampai di hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah ini. Kami ada anggota di sana dan kami sudah menyampaikan juga kepada teman-teman agar supaya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya agar terus-menerus memberikan himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap obat-obat tersebut. Ya. Ya, sampai saat ini Dok, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh IDAI bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, bagaimana gambaran tentang kondisi anak di Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya? Ya. Jadi dari pihak pemerintah melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia juga kan sudah mengeluarkan semacam rekomendasi ya kepada teman-teman aparat kesehatan, baik itu di daerah atau mulai dari pusat sampai di daerah, agar memberikan pencerahan kepada masyarakat apabila mendapatkan gejala-gejala yang dimaksud tersebut agar segera atau secepatnya mendatangi layanan kesehatan atau mendatangi aparat kesehatan ya, seperti itu. Dan kemudian kita juga sudah menyampaikan kepada pihak rumah sakit maupun puskesmas agar supaya lebih proaktif untuk menemukan kasus-kasus ini. Karena kalau sedini mungkin kita mendapatkan, maka penanganannya bisa lebih baik lagi. Kalau masih stadium dini atau stadium awal, maka penanganannya akan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya dia datang sudah stadium lanjut. Sebagai contoh kami sampaikan bahwa keluhan-keluhan biasa seperti misalnya mereka datang dengan batuk pilek atau diare biasa yang disertai dengan gangguan berkemih, itu tidak boleh lagi dianggap sebagai keluhan yang biasa, tetapi harus segera ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini merupakan gejala awal dari suatu penyakit gangguan ginjal akut. Ya, Pak Dokter, sampai saat ini di Sulteng, alhamdulillah belum ada ya
baik yang sudah terserang dari deteksi dini maupun yang suspek ginjal akut. Ya, kami bersyukur sampai hari ini dari informasi yang kami dapatkan dari 28 provinsi itu Sulsel belum termasuk di situ. Ya, kita bersyukur dan memang ada beberapa kasus yang kami tangani, tetapi itu bukan disebabkan oleh, kita bisa pastikan bahwa itu bukan disebabkan oleh bahan toksis tersebut. Karena yang dimaksud dengan kejadian ini adalah memang penyakit gangguan ginjal yang tidak bisa kita jelaskan apa penyebabnya, kecuali kecurigaan terhadap bahaya tersebut. Ya, bahan tersebut. Ya, oke. Pemirsa di mana saja kalian berada, tonton terus acara ini. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar, dan bunyikan lonceng agar kalian terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Perbincangan masih akan terus kami lanjutkan dengan dokter spesialis anak yang juga Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bapak Dr. Amsar. Pak Dokter, selain ginjal akut yang sedang mengkhawatirkan orang tua dan kita semua saat ini, meskipun tingkat kematian dari penyakit itu kan menurun. Sekarang dari data yang dipublish oleh Kemenkes kemarin itu berturun sampai 54% dulu. Dari sebelumnya misalnya dari 323 yang terpapar hingga minggu pertama November, itu angka kematian mencapai 190 orang lebih. Sementara yang sembuh sekitar 90-an. Itu berarti bukan memberikan kelonggaran kepada kita dan orang tua serta masyarakat semuanya untuk lengah terhadap persoalan ini. Selain ginjal akut, kira-kira untuk masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya, gejala penyakit apa yang menyerang anak-anak saat ini berkaitan dengan musim pancaroba? Misalnya saat ini di akhir tahun itu musim terlalu cepat, panas, dingin, hujan, panas, dingin, hujan. Ya, benar memang Pak. Jadi kalau kita melihat fenomena saat ini, secara real kita melihat jumlah kunjungan di poliklinik rawat jalan maupun di rawat inap di hampir di semua rumah sakit itu meningkat. Ya. Demikian juga di tempat-tempat dokter praktek swasta juga semuanya meningkat. Memang ada semacam analisis di sini. Kenapa saat ini seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan pandemi pasca COVID? Iya, pasca COVID ini atau yang lain. Nah, dari beberapa diskusi dari yang kami lakukan dengan teman-teman dan dari beberapa informasi yang kami dapatkan, memang ini diperkirakan ada hubungannya dengan kemarin ketika terjadi pandemi, kita semua melakukan isolasi, dan itu isolasinya tidak sebentar ya, agak lama. Kalau kita kembali merunut itu kira-kira 1-2 tahun kita melakukan isolasi tersebut. Nah, ini mungkin juga ada hubungannya dengan sistem imunitas tubuh anak-anak yang selama ini lebih banyak terkurung di rumah, tiba-tiba lepas. Ya, kurang berinteraksi keluar, sehingga juga tentu berpengaruh terhadap sistem imun mereka. Karena fakta pada saat ini kita melihat bahwa rata-rata anak-anak sekolah anak sekolah menengah pertama maupun sekolah dasar itu, kalau kita melihat hampir semuanya itu setiap kelas banyak murid-murid mereka yang sakit. Boleh dikata hampir sepertiga jumlah murid dalam satu kelas itu sakit. Nah, ini memang menjadi semacam rantai yang tidak ada habis-habisnya, karena ketika dia misalnya sakit, kemudian dia berobat sembuh, kemudian kembali lagi belajar, teman-temannya ada lagi yang sakit, dia tertular lagi. Jadi memang perlu edukasi yang terus-menerus kepada orang tua agar tetap menjaga kesehatan dari anak-anaknya.
Termasuk itu mungkin dokter penerapan PHBS, pola PHBS, hidup bersih dan sehat. ya, betul. Karena selama ini kita lihat setelah pasca pandemi COVID misalnya, banyak masyarakat yang lalai terhadap Ya. pola hidup bersih dan sehat tersebut. Mungkin itu ada pengaruhnya ya, Sangat. ditambah lagi dengan kondisi alam misalnya Ya. yang begitu cepat berubah-ubah. Ya, justru itu memang yang harus kita tekankan terus-menerus kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan PHBS ini. Karena memang ada semacam euforia ini, begitu ada pelonggaran, Ya, maka kelihatannya masyarakat juga merasa longgar juga. Ya, sebagai contoh kita melihat saat ini orang sudah jarang menggunakan masker, cuci tangan sudah jarang-jarang orang melakukan secara rutin. Beda ketika misalnya pada masa-masa pandemi yang lagi meningkat kemarin. ya Pak Dokter, itu pemirsa, tonton terus acara ini di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, berikan komentar Anda, tekan tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian terus terupdate dengan konten-konten terbaru dari podcast Kabar 68. Pak Dokter, menghadapi semua persoalan yang seperti yang telah kita bincangkan saat ini, kemudian apa langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan, bukan hanya tenaga kesehatan atau dokter, tetapi masyarakat dan orang tua? Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa masyarakat, ya khususnya orang tua, yang tidak boleh lengah. Jadi harus terus-menerus memperhatikan PHBS tadi, terutama kepada keluarga di rumah tangga, dan harus dijadikan sebagai suatu budaya, ya. Karena kalau sudah menjadi budaya, ini akan lebih mudah lagi untuk selalu senantiasa mempertahankan pola hidup yang sehat, ya. Kemudian juga kepada, tentu ini bersifat himbauan juga kepada pihak sekolah, ya, agar di sekolah juga tetap memperhatikan pola hidup yang sehat. Bagaimana di dalam ruang kelas, bagaimana memperhatikan kondisi ruangan yang ventilasinya harus bagus, kemudian bagaimana sikap guru di dalam menyampaikan pelajaran, ya. Tentu ada cara-cara yang sehat, ya, supaya kondisi di dalam proses belajar mengajar itu menjadi lebih sehat lagi. Ya, Pak Dokter, sampai dengan saat ini 11 bulan ya, Ya. Pak Dokter menahkodai Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Tengah. Apa program utama daripada IDAI itu sendiri? Ya, jadi yang pertama kami sampaikan pada masyarakat bahwa setiap pekan itu, setiap hari Senin, kami selalu mengadakan rapat, Ya, dengan pengurus pusat, dengan seluruh cabang IDAI yang ada di Indonesia, sejumlah 34 cabang, dan disitulah kami berbagi informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat kita di wilayah masing-masing, khususnya kondisi kesehatan anak-anak. Nah, tentu kami dari IDAI ingin supaya agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang tumbuh, berkembang, sehat dan cerdas, dan kemudian bisa menjadi anak-anak harapan nusa dan bangsa. ya. Kemudian, Dok, berapa personil anggota IDAI yang ada di Sulawesi Tengah? Sampai hari ini kami ada berjumlah 36. 36 Ya, tersebar dan di seluruh Sulawesi Tengah. Iya, di 12 kabupaten, 1 kota. Ya. Kemudian Dok, ini kan penyebaran dokter anak ini kan masih tersentral misalnya di ibu kota kabupaten. Ya. Bagaimana misalnya
menghunting misalnya persoalan-persoalan anak yang ada di kabupaten yang masih minim tenaga dokternya. Mungkin ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota agar misalnya di kabupaten-kabupaten yang paling ujung, yang sarana transportasinya masih sulit, itu bisa dilayani oleh dokter-dokter anak. Ya, ini memang juga masih menjadi pekerjaan rumah dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk bagaimana agar supaya pendistribusian dokter anak ini bisa merata di seluruh wilayah, sehingga kedepannya ini ketika pendistribusian dokter-dokter ini memang mereka harus berkonsultasi dulu dengan pihak IDAI cabang, kira-kira di daerah mana yang masih membutuhkan. Nah, saat ini dari pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu ada namanya program pendayagunaan dokter spesialis. Jadi teman-teman dokter spesialis, ya khususnya dokter spesialis anak, sebelum mereka memilih tempat untuk bertugas, mereka diwajibkan untuk semacam pengabdian dulu ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dokter spesialis. Sebagai contoh kemarin dari Kabupaten Banggai, kalau tidak salah, Banggai Laut ya, Banggai Laut, mereka mendapatkan dokter PPGDS namanya, pemberdayaan dokter spesialis. Kemudian kemarin juga Poso, baru-baru ini minggu lalu juga dapat. Nah, memang diharapkan seperti itu. Ya, supaya. Kemudian Pak Dokter, untuk Sulawesi Tengah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah ini kan dalam rangka pemberantasan stunting, tentunya keberadaan dokter spesialis anak itu sangat dibutuhkan. Sejauh mana koordinasi IDAI itu sendiri dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Tengah, terutama bagi pelayanan anak-anak yang ada di daerah-daerah terpencil itu? Ini memang sudah menjadi program pemerintah, saya lihat. Jadi mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman lalu, kenapa stunting ini tidak bisa selesai, karena memang selama ini peran dari dokter-dokter anak itu kurang diberdayakan. Nah, saya lihat saat ini sudah. Jadi di tim mereka itu di hampir di semua level, baik di provinsi maupun di daerah itu sudah melibatkan dokter spesialis anak. Jadi pengalaman kemarin-kemarin itu kan biasanya dokter anak itu nanti dilibatkan ketika anak sakit. Iya. Ya. Jadi nanti mereka rujuk ke rumah sakit, kemudian dokter anaknya dilibatkan di situ untuk menangani kasus stunting ini. Ketika dia sudah sehat, dia kembali lagi ke masyarakat. Habis itu kembali lagi stunting lagi. Nah, sekarang tidak lagi. Jadi sekarang memang dokter anak itu sudah sejak dulu sudah harus dilibatkan, mulai dari penentuan status stunting atau tidak, karena memang selama ini banyak juga yang seharusnya sudah stunting itu belum dianggap stunting karena mungkin caranya mereka untuk menilai itu yang memang belum tepat. Nah, sekarang ini pengalaman kami di beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan di beberapa daerah dan langsung memang terjun di lapangan, membina teman-teman di lapangan, terutama kader-kader, supaya melakukan pengukuran yang tepat. Ya, oke Pak Dokter, mungkin terakhir motivasi bagi teman-teman dokter, karena pekerjaan ini sangat-sangat berat menghadapi persoalan yang akan terus bertambah dan bertambah di hari ke depan. Kemudian lagi kepada orang tua, masyarakat luas yang ada di pelosok-pelosok yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara paripurna. Lewat kesempatan ini, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Tengah bisa menyampaikan himbauan dan motivasi agar persoalan-persoalan penyakit yang menyerang anak itu bisa tereliminir, bisa tercegah secara dini. Jangan sampai nanti akut misalnya baru harus mendapatkan pelayanan. Kepada orang tua dan seluruh masyarakat serta
motivasi kepada teman-teman dokter spesialis anak sendiri. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur saat ini di hampir semua daerah atau kabupaten sudah terisi dokter spesialis anak. Nah, kami memang punya media dengan teman-teman semuanya, itu ada 36 mereka. Kami menghimbau kepada teman-teman ini agar benar-benar bekerja untuk pelayanan masyarakat. Bagaimana agar supaya khususnya kesehatan anak di wilayahnya itu bisa meningkat, ya, derajat kesehatan bisa meningkat. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan keterbatasan fisik, kalau mereka hanya sendiri misalnya atau 2 orang, tentu ini terbatas. Tapi bagaimana caranya dengan menggunakan media, memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat agar mengikuti pola hidup yang sehat. Ya, Pak Dokter, terima kasih banyak telah hadir di studio kami, podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Pemirsa di mana saja kalian berada, dari hasil bincang kali ini, meski singkat tetapi banyak mana yang didapatkan. Di mana pertama, masyarakat jangan lengah dengan tetap memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila ada gejala sakit yang menimpa anak kita sekalian, harus segera menghubungi atau mendatangi pelayanan-pelayanan kesehatan termasuk dokter agar bisa tercegah secara dini dan meminimalisir penyakit-penyakit yang berbahaya dalam kondisi kronis. Sekali lagi saya atas nama kru podcast Kabar 68 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua IDAI Cabang Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Amsar Praja, spesialis anak. Dan kita bisa jumpa lagi di next time dalam perbincangan yang lebih menarik lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, terima kasih banyak.